Halo teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Cecep. Dan seperti biasa di channel ini gue bakal selalu share mengenai tips, tutorial, unboxing, gameplay, atau apapun semua yang berhubungan dengan virtual reality atau VR. Dan sekarang gue tampilan baru ya, gue nggak ada rambutnya nih guys. Oh my god. Oke, di video kali ini gue bakal bahas atau nge-react video ya, video yang viral. Dimana ini adalah sebuah video peluncuran ya, release announcement untuk Apple Vision Pro. Apa itu Apple Vision Pro? Apple Vision Pro adalah VR headset pertamanya si Apple guys ya. Jadi teman-teman semuanya, sekarang Apple masuk ke dunia XR atau extended reality. Jadi produknya bukan flat screen lagi ya. Jadi bukan iPhone, bukan iPad, bukan MacBook Pro, bukan iMac, tapi adalah VR headset. Tapi di sini Apple nggak nyebut sebagai VR headset, melainkan menyebutnya special computer atau komputer spasial ya. Apa itu komputer spasial? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Stay with me and let's begin. Oke teman-teman semuanya, jadi kita bakal react sebuah video viral yang waktu itu ada yang share ke gua ya. Dan gue juga kebetulan lihat di berita di internet bahwasanya Apple mengeluarkan sebuah produk baru, yaitu adalah sebuah VR headset. Tapi Apple nggak menyebutnya VR headset, melainkan adalah komputer spatial ya, komputer spesial. Si Apple nggak mau ikut-ikutan yang lain, seolah-olah Apple merupakan sebuah revolusioner untuk sebuah teknologi yang mungkin VR headset yang lainnya belum punya kayak gitu. Oke, kita lihat aja gimana sih videonya. Oke, jadi di sini ada sebuah channel, namanya adalah channel Apple ya di YouTube. Dan di sini Apple mengeluarkan sebuah video baru. Itu adalah video peluncuran atau announcement. Tapi sebenarnya peluncurannya nanti sih di tahun 2024. Tapi di sini dikenalkan terlebih dahulu karena on sale-nya itu adalah 2024 guys. Katanya sih gitu. Tapi kita lihat aja kayak gimana sih VR headsetnya atau komputer spesialnya. Kita lihat aja sekarang ya. Oke, kita play. Apple Vision Pro. Ya kan, special computing. Kita bisa ngelihat lingkungan sekitar ya, itu sama kayak di Quest itu kita bisa sebut dengan mixed reality ya. Vision OS guys. Jadi di sini bukan Android melainkan OS-nya si Apple, yaitu adalah Vision OS ya. Menarik. Oke, cukup ketik, bisa di scroll swipe ya. Walaupun Quest juga udah bisa sih sebenarnya kayak gini. Bisa mempengaruhi, oke, bisa menghasilkan bayangan. Wow, cool, keren, gila sih, tidak terisolasi dari orang lain. Wah, itu matanya transparan ya, apa namanya, kaca depannya. Kalau nggak salah sih sebenarnya bukan kaca depannya transparan guys, tapi itu dia ngerender lagi visual wajah kita, dirender jadi 3D object. Dan yang muncul di sini itu bukan muka sebenarnya, bukan muka asli ya maksud gua, tapi adalah gambar 3D gitu yang udah di remodel ke fisik asli kita. Ini kayaknya high res banget sih. Ruang tamu menjadi galeri. Oke. Bapaknya main VR. Ini kalau beneran hasilnya benar dia kayak gini sih keren banget sih. Oh, bisa menghasilkan cahaya ke dalam ruangan. Gila, keren juga ya. Udah spesial. Oke, bisa diganti katanya lingkungannya ya. Nah, ini cuma sayangnya ya main gamenya tuh flat screen gitu guys. Jadi main konsol itu kan konsol PS5 ya. Nah, ini gua nggak tahu nih bisa main game VR apa enggak gitu. Oke, terintegrasi langsung ke App Store kita. FaceTime. Nah, yang menarik di sini guys, jadi si muka kita tuh walaupun kita pakai VR headset, tapi mereka tetap bisa ngelihat muka kita guys. Karena kita dirender lagi nih wajah kita. Jadi dengan fiturnya si Apple Vision Pro ini ya, kita bisa ngelihat muka orang yang pakai headset VR ini, tetap bisa ngelihat mukanya gitu karena dirender ulang jadi sebuah objek 3D, wajah 3D ya. Oh, tapi gue yakin ini harus pakai MacBook sih. Kalau laptop biasa nggak bisa ya. Wih, desainnya elegan banget ya. Oke, kameranya ada sensor depth sensor ya, jadi bisa tahu sensor kedalaman sehingga bisa mendeteksi
ruangan kita tuh jadi di render lagi, jadi 3D guys. Light shield menjaga cahaya menyimpan di mata Anda. Oke, ada pelindungnya. Gue yakin sih, gue percaya banget sih ini bahan kualitas materialnya bagus banget pasti. Nah, Apple bro, Apple, baterainya disakuin. Cuma sayangnya katanya ini cuma bisa 2 jam aja guys, dengan harga semahal itu. Nanti kita lihat harganya berapa ya. Mewakili Anda secara realistis saat Anda menggunakan FaceTime. Tuh, muka dan tangannya ya. Jadi orang ngelihat 3D kita guys, ekspresi Anda yang sebenarnya. Mantul ini ya. Resolusi yang luar biasa, micro OLED ya, yang muat 64 pixel. Oh, oke, gila, 64 pixel itu setara dengan 1 pixelnya iPhone. Lebih dari sekedar 4K. Oke, tercanggih yang pernah ada. Oh, jadi spesial gitu tuh, suaranya bisa kayak seolah-olah ada di ruangan kita gitu ya. Gila, keren. Desain chip ganda. Ada M2 dan ada R1. Gak ada nge-lag katanya. Semuanya real time. Jadi Apple Vision Pro itu adalah harganya nggak dikasih tahu ya guys. Oke, gua coba kasih tahu aja nih ya. Berapa sih harganya untuk barang yang secanggih ini gitu ya. Walaupun sebenarnya ada beberapa fitur, dimana ada beberapa teknologi, dimana sebenarnya di Quest 2 dan Quest 1 bahkan ya, itu juga udah disupport sih sebenarnya. Jadi gua ceritain seperti ini guys. Untuk beberapa fitur tersebut kayak misalnya hand tracking, sebenarnya Quest 2 dan Quest 1 yang udah discontinue itu juga bisa sih hand tracking, tapi memang masih memanfaatkan dua kamera dasar, dimana dua itu ngedetect lingkungan dan juga tangan kita ya, ngedetect pergerakan tangan hand tracking sekaligus ngedetect pergerakan dari si VR-nya terhadap lingkungan nyata. Nah, terus mixed reality yang tadi disebut seolah-olah ada objek digital yang menempel di dunia sekitaran, dimana dunia sekitarnya itu bisa terlihat melalui kamera yang ada di Quest-nya, yang ada di VR headsetnya. Itu pun Quest 2 dan Quest 1 bahkan ya, itu udah support sebetulnya. Nah, apalagi nanti bakal ada Quest 3 ya, dimana Quest 3 ini nanti bakal punya colorful pass through, dimana nantinya bakal berwarna, nggak kayak Quest 2 yang buluk ya. Nah, di Quest 3 nanti bakal berwarna dan itu bakal jauh lebih bagus dan lebih real, dan resolusinya juga lebih tinggi gitu. Tapi dikarenakan di sini gua nggak bakal ngebandingin dulu dengan Quest 3 karena gua juga nggak secara detail tahu mengenai spesifikasi nantinya si Apple Vision Pro ini. Berhubung Apple Vision Pro ini belum dijual guys ya, masih udah rilis tapi belum on sale. On sale nanti 2024. Jadi masih kita nunggu setahun lagi ya. Dan kita lihat nih, nanti mungkin bakal ada beberapa video YouTube ya, beberapa video buatan orang yang mengcompare terhadap Quest 3 nantinya, dimana Quest 3 juga nanti sekitar bulan Septemberan atau musim gugur itu rilis. Nah, tapi gue yakin banget sih dengan si Apple itu pasti bakal jauh lebih bagus daripada Quest 3 secara teknologi ya. Ya karena kalian nggak tahu harganya. Harga si Vision Pro ini, si Apple Vision Pro ini adalah $3.499 guys ya. Itu seharga dengan 50-60 juta rupiah, belum termasuk pajak. Jadi gua nggak tahu nanti harganya di Indonesia berapa, tapi berhubung di Indonesia pasti Apple itu bakal ada pabrikan resminya, dan itu pasti bakal banyak fanboynya Apple yang memaksa untuk membeli produk tersebut ya. Dan ya mungkin bakal bisa lebih populer daripada Oculus sendiri atau daripada Meta sendiri ya, berhubung pabriknya udah ada di Indonesia. Tapi nggak tahu untuk XR nanti apakah ada atau enggak di Indonesia, karena ngelihat peminatnya juga ya. Ya mudah-mudahan peminat di Indonesia terhadap VR headset itu semakin banyak dan semakin mengerti apa itu VR. Nggak sekedar hanya tahu bahwa VR headset itu adalah VR yang ditempelkan smartphone di dalamnya yang harganya 30 ribuan. Nggak gitu juga ya. Nah, jadi harganya tadi semahal itu $3.500 atau $3.499. Sedangkan kita lihat kalau Quest Pro aja, Meta Quest Pro dengan harga $1.500 itu juga penjualannya sedikit katanya gitu, dan masih banyak yang belum minat untuk headset tersebut.
Nah sekarang Apple Vision Pro itu have a lot of features dimana kita bisa conversation dengan orang lain dengan menggunakan headset, tapi seolah-olah kita nggak pakai. Nah tapi di Quest itu nggak bisa kayak gitu, karena di Quest itu di replace dengan avatar, dimana avatarnya juga kita harus bikin dulu kayak gitu. Dan yang menarik adalah di Apple Vision Pro itu dia benar-benar hand trackingnya kayaknya bakal bagus banget, karena itu ada 12 kamera guys ya, 12 kamera di headsetnya itu, dan 6 mikrofon. Gue juga nggak tahu kenapa ada 6 mikrofon, tapi 12 kamera itu ada sensor pergerakan, terus ada sensor kedalaman, dimana kita bisa tahu, oh ini depan gua ada dinding nih sejauh 5 meter, depan gua sejauh 6 meter ada dinding lagi, ini ada kursi, ada meja, segala macam, sehingga itu yang menyebabkan berbagai pengaruh dari si objek digital terhadap objek dunia nyata, kayak misalnya ada shadow, ada lighting dan sebagainya. 12 kamera guys ya, pantas harganya mahal juga gitu, dan banyak banget sensornya, sehingga ya untuk finger tracking atau segala macam, untuk hand tracking itu pasti lebih bagus ya. Itu kan nggak pakai controller di produknya itu. Kalau misalnya mau main game ya itu pakai stick console kayak gitu, misalnya PS5 atau mungkin nanti nggak tahu apalagi yang support. Tapi bawaan dari bandelnya itu ya nggak pakai controller katanya, jadi cuma VR headset aja dan langsung bisa main VR. Tapi sayangnya nih, yang benar-benar sayang sih, karena ini memang mungkin nextnya itu buat lifestyle aja kalau gua bilang ya, lifestyle dan productivity dan entertainment sih. Tapi kalau untuk main game ya, jangan harap kita bisa main Beat Saber nantinya di Apple ini. Tapi gua nggak tahu apa mungkin nantinya ada semacam produk terpisah di mana nanti bakal ada controller untuk Apple Vision Pro, dan nantinya bisa main Beat Saber dan juga game-game VR yang lain ya. Tapi gua pikir sih ini lebih ke lifestyle aja sih ya. Si Apple ini targetnya itu adalah untuk orang-orang yang membutuhkan kemudahan hidup dengan menggunakan sebuah perangkat elektronik yang canggih kayak gitu. Oke, gimana menurut teman-teman? Pendapatnya silakan tuliskan aja di kolom komentar ya. Dan untuk next video mungkin gue bakal, karena ini terlalu panjang, jadi gue bakal bahas mengenai Apple Vision Pro secara detailnya, lebih ke spesifikasi dan juga lebih ke comparing dengan VR headset yang lain gitu ya. Oke teman-teman semuanya, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman yang lainnya, dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yo di subscribe dulu atuh ya, biar gue bisa semangat lagi update videonya, dan klik tombol loncengnya biar teman-teman selalu dapat notifikasi setiap gue upload video yang baru. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.